episode ya terkait dengan kualitas lingkungan hidup di DKI Jakarta. Nah, sebagaimana press release yang saya sampaikan kepada rekan-rekan ya, bahwa Jawa itu sudah sejak lama ya diamati oleh para ahli lingkungan ya, itu akan mengalami sebuah kondisi yang disebut dengan kolaps. Kolaps di sini adalah diartikan karena kondisi ekologi di Jawa ya, sejak tahun 2010 itu sudah sangat memprihatinkan ya. Jadi kualitas air, udara ya itu sangat buruk gitu. Bahkan ditunjukkan dengan indeks kualitas lingkungan hidup ketika itu ya, DKI Jakarta juga menempati posisi yang terburuk di Indonesia. Bahkan tadi Pak Safrudin menyampaikan tahun 93 Pak Safrudin ini ketika masih mahasiswa pun ya itu sudah mengamati, mengkritisi ya, pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, khususnya terkait dengan pencemaran udara. Dan ide atau gagasan terkait kepindahan ibu kota negara ya, itu sebenarnya sudah sejak lama ya para ilmuwan itu menyampaikan ya dengan pandangan-pandangan secara ilmiah ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan politik. Itu yang kami tegaskan ya. Walaupun sekarang ya menjadi, mohon maaf ya, kemasan politik ya, ada yang mengatakan demikian ya. Tapi kami tetap ya berpikir positif dan konstruktif ya. Selama itu memang bertujuan untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat ya, untuk seluruh warga Indonesia dan juga untuk generasi mendatang. Makanya kami sore ini berkumpul bukan dalam kaitan mendukung politik tertentu, itu tidak ya. Tapi ini secara keilmuan kami menyampaikan ulang ya, bahwa keprihatinan itu sudah sejak puluhan tahun yang lalu kami sampaikan ya. Pada tahun 2010 itu ya kami berkumpul yang tadi saya sampaikan ya, itu dihadiri oleh beberapa tokoh ya. Ini mohon maaf ada gambar tapi cukup kecil ya. Nah, ini Prof. Emil Salim yang waktu itu memberikan arahan ya dalam seminar itu ya. Kemudian juga waktu itu ada Pak Felix Wangge sebagai staf khusus Presiden ya di era Pak Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga memikirkan ya bagaimana untuk meratakan pembangunan di Indonesia. Nah, ini adalah Pak Anies Baswedan ya, yang waktu itu masih menjadi rektor di Universitas Para Madinah. Nah, di dalam seminar itu memang ada perbedaan pandangan ya. Kami dari para praktisi lingkungan ya, yang lebih berpikir idealis menurut kami ya, memang sudah menyatakan bahwa daya dukung lingkungan ya dan daya tampung lingkungan hidup di Pulau Jawa itu sudah kurang memungkinkan ya, apabila kemudian menopang keberadaan ibu kota negara. Karena ibu kota negara sebagaimana kita ketahui adalah sebagai pusat segala aktivitas gitu ya. Baik itu aktivitas pemerintahan, bisnis atau ekonomi ya, pendidikan ya, dan juga aktivitas yang lainnya. Konsekuensinya ya, itu memberikan dampak kepada lingkungan hidup ya. Dan itu juga tidak terlepas dari banyaknya penduduk yang terpusat di Jawa, terpusat di DKI Jakarta. Dengan demikian maka kita bertambah yakin kualitas lingkungan itu lambat laun juga akan bertambah buruk. Di tahun itu juga kami menyampaikan bahwa ancaman kemacetan itu tidak bisa di stop ya, karena pertambahan kendaraan bermotor di Jakarta itu melaju lebih cepat ketimbang keberadaan jalan rayanya. Sekarang sudah ada langkah-langkah yang cukup signifikan adalah dengan membangun transportasi publik ya, membangun jalan-jalan tol ya, tapi kenyataannya itu juga tidak mengurangi secara nyata kemacetan yang ada di Jakarta. Sehingga waktu itu memang kami memberikan 3 pilihan ya, 3 alternatif dari seminar ini ya. Yang pertama adalah konsep ideal ya, untuk memindahkan ibu kota negara keluar Pulau Jawa. Jadi waktu itu kami tidak memikirkan
di Kalimantan, Sulawesi, Papua atau di mana. Yang penting adalah menyelamatkan lingkungan hidup Pulau Jawa ketika itu. Dan yang kedua, alternatif kedua adalah memindahkan pusat-pusat bisnis keluar Pulau Jawa. Jadi waktu itu kami sebagian narasumber berpikir ya, ibu kota tetap, pusat pemerintahan tetap di Jakarta ya, namun pusat bisnis itu didorong, didekatkan kepada daerah operasinya. Gitu. Nah, itu juga ada alternatif seperti itu. Dan juga ada yang memberikan alternatif dibalik gitu. Jadi pusat pemerintahan yang pindah keluar Jawa ya, Jakarta itu sebagai tempat pusat bisnis. Juga ada yang demikian. Namun juga ada yang berpendapat secara realistis lah bahwa memindahkan ibu kota negara itu adalah perlu biaya yang sangat mahal. Maka langkah yang paling realistis adalah tetap mempertahankan ibu kota negara di Jakarta dengan melakukan pembenahan-pembenahan, perbaikan-perbaikan ya, dan pengelolaan yang diintegrasikan dengan daerah sekitar atau dikenal sebagai konsep Greater Jakarta. Jadi menggabungkan pengelolaan Jakarta dengan daerah sekitar ya. Namun demikian ya, di dalam era itu ya, Pak SBY mengambil kebijakan yang terakhir ya, Greater Jakarta. Jadi memperpadukan pengelolaan Jakarta dengan daerah-daerah sekitarnya, yang itu berjalan sampai sekarang ya. Nah, ketika fokus ya kepada kualitas hidup Jakarta ya, sejak tahun 2010 pun Bappenas menegaskan banyak sekali permasalahan lingkungan yang ada di Jakarta. Permasalahan sosial pun mengikuti gitu ya. Jadi ada konflik sosial, kerentanan sosial yang tinggi, penyakit ya, baik fisik maupun psikis ya, itu sudah banyak diderita oleh penduduk Jakarta. Jadi waktu itu saya sampaikan banyak sekali penduduk Jakarta yang sudah kena penyakit psikis, diantaranya adalah stres ya, dari tingkat yang rendah, sedang maupun berat, dan juga berimplikasi kemudian pada menurunnya prestasi kerja atau bahasa sekarang adalah kinerja ya. Jadi saya khawatir malah nanti kalau kondisinya demikian terus, pusat pemerintahan masih di Jakarta, kinerja para pegawai pegawai negeri atau swasta yang ada di Jakarta akan berkurang ya, karena berbagai kendala itu. Begitu. Nah, kami juga melihat ya ada indeks kualitas hidup di Jakarta tahun 2010 waktu itu sudah menepati predikat yang terburuk. Nah, kita sekarang menjumpai kenyataan yang lebih mengagetkan gitu ya. Teman-teman ahli udara nih, Pak Dr. Esrom dan Pak Safruddin ya, itu sudah menemukan data-data baru ya. Misalnya data yang bisa diakses oleh siapapun ya, terkait dengan US Air Quality Index pada tanggal 8 Agustus ya, bulan ini juga ya, kualitas udara di Jakarta tercatat di angka 156, kategori tidak sehat ya. Tapi ini juga tidak hanya pengukuran dari unit ini saja atau institusi ini saja. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menegaskan kondisinya sudah tidak sehat. Dan ini ditambahkan penjelasan dari timnya Pak Safruddin ya, bahwa dampak pencemaran udara terhadap kesehatan itu sudah semakin nyata. Penyakit yang ditimbulkan seperti ispa, iritasi mata dan kulit, alergi, ya, asma, ya, dan seterusnya, ya, termasuk juga kanker, gangguan fungsi ginjal hingga kematian dini, ya, itu sudah semakin banyak dijumpai karena dampak dari pencemaran udara ini. Kajian-kajian lain yang misalnya terkait dengan kondisi media air di Jakarta ya, ini kajian dari pemerintah sendiri ya, dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa ya. Jakarta juga sudah masuk kepada zona merah, yang berarti penyediaan air bersihnya itu sudah sangat rendah. Daya tampung lingkungan ekosistem pemurnian air pun juga sangat rendah. Pengelolaan dan pemberian limbah yang ada di Jakarta juga sangat rendah. Nah, kondisi ini yang semakin memprihatinkan ya kita semua ya. Bahkan sekarang para aktivis ya, pegiat hak asasi manusia ya,
sudah mulai memperhatikan kondisi ini ya, dan juga ya menyadarkan kepada kita semua bahwa kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat itu harusnya bisa dinikmati oleh warga negara Indonesia, oleh siapapun ya yang ada di Indonesia, terutama adalah yang ada di Jakarta. Nah, apabila kondisi ini tidak bisa diciptakan oleh pemerintah ya, maka ini ada sesuatu yang menurut kami itu kurang optimal, dan terus diupayakan bagaimana untuk mewujudkannya, kualitas lingkungan hidup itu menjadi lebih baik begitu. Nah, bersamaan dengan itu ya, kita juga akhir-akhir ini mendengar ada keputusan dari pemerintah sekarang, Pak Presiden ya, sudah sejak agak lama sesungguhnya ya menyampaikan gagasan untuk segera memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan ya. Bahkan pada sidang tahunan DPR, DPD ya beberapa hari yang lalu ya, itu sudah memohon izin kepada anggota dewan, para sesepuh dan rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan ya. Nah, Bappenas juga sudah mengkaji secara komprehensif ya, tentunya dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan ya, termasuk juga lingkungan hidup ya, untuk bagaimana nanti bisa memilih ya dan merencanakan tempat ibu kota negara itu yang lebih ideal ya. Nah, di tengah dialog dan adu argumentasi para ilmuwan ya, sampai sekarang ini masih berdialog, berdebat gitu ya. Bahkan ada senior ilmuwan kita ya, ekonom yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup ya, Prof. Emil Salim ya, beberapa hari yang lalu masih menyampaikan ya, untuk mencari urgensi apa nih yang bisa disampaikan oleh pemerintah ya, kenapa perlu memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Nah, namun demikian ya, kami bersama rekan-rekan ya secara rasional mencoba memberikan dukungan pemikiran ya. Jadi ini bukan dukungan politik ya, tapi dukungan pemikiran secara saintifik ya, bahwa memindahkan ibu kota negara itu yang pertama akan menyelamatkan ekologi Jawa yang terancam kolaps ya. Yang sudah beberapa tahun yang lalu ya, beberapa puluh tahun yang lalu kami sudah identifikasi ini akan terjadi di Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan perencanaan kota yang lebih baik untuk lokasi ibu kota negara yang akan dibangun. Ini banyak pertanyaan teman-teman ya, akademisi termasuk media ya, ketika kami press release, press conference di Yogyakarta ya, bukankah itu akan memindahkan masalah gitu? Karena Jakarta sekarang bermasalah ya, nanti akan pindah ibu kota negara akan memindahkan masalah lingkungan yang baru gitu. Nah, yang perlu dipastikan di sini adalah kondisi yang perencanaan yang berbeda. Jakarta dulu dibangun, yang saya pahami, yang kami pahami, tidak dengan perencanaan infrastruktur lingkungan yang lebih baik ya. Karena kalau kita lihat dari sejarah ya, Jakarta itu atau Batavia ketika itu memang tidak didesain untuk sebuah ibu kota negara, tapi sebagai kota perdagangan. Sehingga pemikiran untuk menjadi ibu kota negara yang infrastrukturnya lengkap ya, terutama adalah untuk infrastruktur lingkungan, itu ternyata tidak dijumpai di Jakarta. Nah, ketika ya ada upaya-upaya pengelolaan lingkungan itu disusulkan ya, ketika masalah lingkungan hidup itu sudah sangat berat ya, maka ini ada ketidakefektifan ya. Masalah sudah demikian berat ya, disusul dengan kebijakan pembangunan infrastruktur ya, yang juga akan mencoba mengatasi masalah lingkungan itu. Nah, ini akan ada masalah-masalah dalam manajemen ya. Maka yang lebih ideal menurut pandangan kami adalah justru merencanakan awal ya, sebuah lokasi yang notabene belum terbangun ya, direncanakan dengan baik, dikaji lingkungannya dengan baik ya, nanti ada kajian lingkungan hidup strategis ya, kemudian juga tata ruang dilakukan dengan baik ya, ada analisis dampak lingkungan dilakukan juga dengan baik juga ya, maka kita yakini ya, ibu kota negara itu akan memiliki keunggulan-keunggulan dibanding ibu kota negara yang nanti akan ditinggalkan ya. Infrastruktur lingkungan itu adalah keniscayaan ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kualitas hidup yang baik, maka juga harus didukung infrastruktur lingkungan ya. Ada insinerator, ada pengolah limbah ya, kemudian penyedia air bersih ya, itu harus tersediakan lebih dulu. Termasuk memikirkan dari mana sumber-sumber air bersih gitu. Nah, contoh-contoh di negara maju sebenarnya sudah bisa kita lihat ya. Singapura kemudian yang bisa menggunakan air laut untuk kebutuhan air bersihnya ya.
Kenapa tidak kita lakukan juga? Memang butuh teknologi, butuh investasi, dan butuh SDM yang kompeten. Nah, disinilah saya sebenarnya ingin menekankan bahwa SDM yang kompeten ya untuk pengelolaan yang hidup ke depan itu juga sebuah keniscayaan ya. Kita tidak bisa lagi bertumpu kepada izin-izin lingkungan yang ketat di awal ya. Tapi juga harus diseimbangkan dengan pengawalan ya. Ketika izin itu sudah diterbitkan ya, maka bagaimana pengawasan, pemantauan, dan pengelolaan lingkungan itu juga dikelola oleh SDM yang mumpuni, yang kompeten ya. Sehingga dunia usaha ya, industri, hotel ya, atau juga nanti pengelolaan ibu kota negara itu bisa terjamin ya. Dalam jangka panjang itu tetap akan bertambah baik kualitas lingkungan hidupnya. Yang ketiga, Pulau Kalimantan merupakan titik tengah wilayah Indonesia. Ini pertimbangan geografis ya, yang memberikan efek yang seimbang ya, akses yang seimbang dan adil bagi seluruh daerah Indonesia. Jadi penerbangan pun juga akan lebih imbang lah ya, di titik tengah Indonesia. Pulau Kalimantan juga relatif lebih aman dari ancaman gempa bumi. Jadi kita tahu di sana adalah di luar ring of fire ya, artinya lebih aman dari ancaman gempa bumi ya. Sehingga kekhawatiran adanya gempa bumi besar di Kalimantan ya, mudah-mudahan juga bisa dihindari begitu. Nah, sorotan kelemahan terhadap potensi kebakaran lahan dan hutan ya, itu juga kami menyampaikan gagasan yang atau pemikiran yang berbeda. Rekan-rekan akademisi juga menyampaikan, bukankah di Jakarta juga ada polusi udara, di Kalimantan, di Sumatera juga ada polusi udara, seperti ya. Nah kembali ya, saya meyakini kalau direncanakan dari awal lebih baik ya, dikelola dulu lahan yang terbakar itu ya, hutan yang terbakar itu ya. Maka ketika ibu kota negara terbangun ya, maka kondisinya sudah relatif lebih baik ya. Jadi ketika di sana dekat dengan ibu kota negara ya, perbaikan lingkungan hidup pun menjadi lebih optimal ya. Itu yang kami coba pastikan begitu. Kemudian juga kebenaran ibu kota negara ya akan memberikan efek terhadap pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, kestabilan sosial politik dan budaya. Ini nanti para ahli lain yang menyoroti tentang ini. Yang jelas juga ibu kota negara baru akan menciptakan pusat peradaban baru bagi bangsa Indonesia. Jadi identitas bangsa Indonesia nanti adalah ada di ibu kota negara itu. Nah, dalam rangka untuk mengkoordinasikan, mengelola dan mengawal ya pembangunan dan pengelolaan ibu kota negara baru itu ya, kami pikirkan ya perlu ada badan khusus ya yang mengelola ibu kota negara itu. Jadi rasanya tidak mungkin ya itu nanti ditangani oleh kementerian yang ada di pusat ya, atau diserahkan kepada pemerintah daerah saja ya. Tapi saya rasa perlu ada lembaga khusus itu. Fungsinya untuk mengharmonisasikan kebijakan pusat dan daerah gitu. Itu sangat penting tuh. Jadi paradigma pola lingkungan kita pahami ya. Tapi juga kita dapat memberikan contoh ya di Jakarta ya, yang dulu diutamakan pembangunan infrastruktur ya, dalam artian bukan infrastruktur lingkungan ya. Mengelola Jakarta itu kemudian dengan pembangunan betonisasi, membuat sodetan sungai, meluruskan sungai dan seterusnya gitu ya. Tapi secara ekologi ternyata itu kan keliru gitu ya. Sungai yang ideal menurut konsep lingkungan itu adalah justru yang berlika-liku gitu, sehingga air tawar itu tidak cepat sampai ke laut gitu. Dan sepadannya juga masih luas, masih ada tanaman-tanaman yang bisa menyerap pencemaran, yang bisa menjadi tempat tinggal biota air ya, dan seterusnya. Tapi ketika kondisi sudah terbangun ya, penuh beton, kemudian akan dinormalisasikan ya, oleh pemerintah DKI sekarang nih, yang menjadi kebijakan gubernur sekarang ya, maka menurut saya ada ketidakharmonisan kebijakan yang antara masa lalu Jakarta dengan masa sekarang, sehingga itu juga sebuah pemborosan. Ya memang yang ideal adalah sejak awal ya konsep pembangunan ibu kota negara itu sudah berwawasan lingkungan. Sungai pun juga sudah dalam konteks normal ya, tidak kemudian di dalam kondisi terbangun fisik dinormalisasikan. Jadi ini ada keharmonian kebijakan yang menurut saya perlu dioptimalkan. Nah itu nanti untuk ibu kota negara baru perlu dilakukan oleh badan pengelola ibu kota negara itu ya. Termasuk nanti bagaimana proses pembangunan itu bisa berjalan dengan baik ya, mengidentifikasi investor ya, kemudian mengkomunikasikan ya, dan juga nanti mengelola ibu
ibu kota negara terbangun itu agar tetap terjaga, terkelola dengan baik. Nah, mungkin terakhir ya kami tegaskan ya bahwa dukungan pemikiran ini ya, jadi bukan dukungan politik ya, dukungan pemikiran ini disampaikan atas perspektif keilmuan kami. Saya belajar tentang ilmu lingkungan ya di UGM ya, Pak Esrom ini belajar tentang ilmu lingkungan di Jepang ya, Pak Anhar ini juga belajar di Irlandia, kemudian menjadi praktisi lingkungan ya, berpikir sama ya. Demikian juga dengan lebih dari 1.000 anggota profesional lingkungan di seluruh Indonesia. Kita sudah sepakat ya bahwa kita perlu memberikan pemikiran yang konstruktif ya kepada upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup ya. Nah, kami juga tidak mengingkari ada kemasan-kemasan politik ya untuk membungkus ide ini. Tapi bagi kami ini adalah kesamaan ide bagi kami. Jadi kita tidak di dalam konteks politik tadi. Karena sepanjang menghasilkan kualitas hidup yang baik dan sehat ya untuk rakyat Indonesia dan generasi mendatang ya, maka kami akan mendukung itu. Saya rasa itu ya sebagai pengantar dari kami ya. Nanti silahkan ini dari mana dulu nih? Oh ya, ini mohon maaf ya, ini ada kesalahan namanya kontak atau narhubungnya nanti adalah Pak Anhar Karmadi Sastra. Ini nggak salah nih, terus Karmadi Putra. Nomor handphone dan yang lainnya tetap ya. Nanti ada Pak Anhar ini ada sebagai wakil ketua perkumpulan profesional lingkungan ya. Kemudian Pak Prihadi Beni Waluyo ini sebagai bendahara ya. Ini sekarang sedang posisi di Kalimantan ya. Sedang melihat situasi juga di sana. Mas Suparlan ini adalah sekjennya ya. Ini mantan ketua Walhi DIY ya. Dan Pak Esrom Panjaitan ini adalah salah satu ahli kami di bidang pencemaran udara. Dan tidak ketunggalan nanti tuan rumah ini Pak Safruddin yang sudah lama memperhatikan kualitas udara di DKI Jakarta khususnya. Baik, kami silahkan ya Pak Anhar untuk menambah atau Pak Esrom? Silakan, Pak Esrom dulu. Saya dulu Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya mengajak kita untuk kuliah ya, kuliah biar apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam pencemaran udara, khususnya yang terkait dengan partikel. Partikel ini adalah bahan yang dihasilkan dari pembakaran, baik itu pembakaran kendaraan bermotor, industri, sampah, maupun kegiatan lainnya. Jadi istilahnya antropogenik. Nanti kita lihat yang disebut dengan PM2,5 atau partikulat matter ukuran 2,5 itu apa? PM10, dampaknya, isinya apa? Gitu ya. Misalnya PM2,5 itu kandungannya apa saja. Ya, jadi ini saya pikir kita perlu paham kenapa sih disebut kualitas udara sudah memburuk. Kalau dari data yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Amerika itu PM2,5-nya sudah melebihi baku mutu. Oke, berapa baku mutu kita? Apa yang dimaksud dengan baku mutu? Dasar penetapan baku mutu apa? Baku mutu adalah ambang batas, gitu ya, yang boleh ditoleransi kualitas udara ataupun udara yang kita hirup masuk ke pernapasan kita. Sayangnya ya, PM2,5 itu sudah melebihi baku mutu dan kita orang Indonesia sudah kebal. Kebal mengisap PM2,5 yang mengandung logam-logam. Nanti coba kita lihat ya. Jadi pencemaran udara dan dampaknya terhadap kesehatan sistem respirasi dan
lingkungan hidup. Pokok-pokok diskusi kita pada sore hari ini adalah yang pertama, kita ingin mengetahui berbagai pajanan ataupun polutan. Jadi ini saya bawa ini teman-teman wartawan dan ada juga beberapa akademisi untuk teknis gitu ya. Tapi teknis ini penting kalau menurut saya. Jangan sampai hanya PM2,5 sudah melebihi baku mutu. Kenapa rupanya? Kalau sudah lebih, kenapa belum ada dampak dan seterusnya? Nanti kita lihat. Kemudian mengetahui situasi terkini kualitas udara di Jakarta, Indonesia dan dunia. Terbatas memang nanti hanya dengan beberapa negara Asia. Coba kita lihat nanti datanya. Kemudian kita harus fair juga gitu ya. Kita harus melihat upaya pemerintah dan kebijakannya yang bertujuan untuk mengontrol atau mengendalikan atau mereduksi pajanan polutan udara di udara. Dan yang terakhir, yang keempat, mengetahui strategi yang efektif untuk dilakukan pemerintah bersama pihak lain yang terkait dengan perbaikan kualitas udara. Jadi Pak Ketua tadi sampaikan untuk menangani pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, sampah, limbah B3 dan lain sebagainya, tidak bisa hanya satu instansi, tidak bisa. Ya, tidak bisa hanya Dinas Lingkungan Hidup, tidak bisa. Dinas Lingkungan Hidup misalnya keluar macam-macam membuat peraturan dan sebagainya, kalau pelaksana atau pemangku industri bodo amat dengan aturanmu, enggak saya turutin, enggak bisa juga kualitas udara itu baik nanti. Atau masyarakatnya tetap aja masih dibakar tuh sampah, nah itu tidak akan beres gitu. Nah, jadi ini pencemaran udara khususnya sangat terintegrasi. Siapa yang berbuat, siapa yang menyelesaikan. Nah, ini ada satu alur yang harus sebenarnya kita ajak bersama, termasuk dari para Bapak Ibu wartawan di sini yang akan mengkampanyekan. Saya pikir harus dikampanyekan. Kalau enggak, masyarakat enggak tahu nanti, gitu ya. Termasuk lembaga swadaya masyarakat. Apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Sebenarnya kita sudah punya peraturan ya. Kalau di DKI ada Perda, peraturan daerah nomor 2 ya Mas ya. Nomor 2 tahun 2005. Ada Perda berapa baku mutunya yang boleh dibuang. Tetapi sampai sekarang makin tadi saya lihat dari lantai 18 dari Ayam Buruk, mulai dari pagi sampai saya berangkat ke sini itu suspensi kabut. Kabut itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Kalau jujur kita sampaikan, kabut itu mengandung banyak racun, gitu ya. Racun apa? Ada logam berat di situ, kemudian ada polutan gas di situ yang menimbulkan apa? Penyakit bermacam-macam. Apakah itu penyakit ketikunan, IQ anak turun, pemicu untuk kanker, penyakit jantung, dan lain-lain. Banyak sebenarnya. Biar Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana. Jadi kita wajar kayaknya bapak-bapak polisi ya, yang di persimpangan jalan itu marah-marah. Wajar itu. Karena ada namanya partikel atau polutan timbal.
ini kalau masuk ke dalam sistem pernapasan kita, dia akan memicu untuk sistem saraf itu tanggap dari seorang itu sangat emosional, jantungnya dan seterusnya dipicu, gitu ya. Sumber pencemar ada yang disebut buatan manusia dan alami atau natural. Buatan manusia lah sebenarnya yang perlu kita kendalikan. Kalau alami kan tidak bisa ya Bapak Ibu, susah. Karena misalnya gunung berapi meletus, siapa yang bisa mengendalikan debunya? Nggak ada yang bisa gitu kan. Tetapi jumlah kendaraan di Indonesia atau di Jakarta bisa dikendalikan nggak? Bisa. Kalau mau, kalau nggak mau ya makin banyak aja itu. Bahan bakar bensin yang bagus disuplai di Indonesia, bisa nggak? Bisa. Kalau mau. Kalau nggak mau, mafianya lebih kencang daripada pemerintahnya, ya bahan bakarnya jelek terus, gitu ya. Ada dari sumber khusus dan juga ada dari sumber-sumber lainnya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, polutan itu terbagi dua atau pajanan. Misalnya kendaraan atau sepeda motor yang menggunakan bensin atau mobil yang menggunakan solar, itu akan ada pembakaran. Kalau ada pembakaran, maka akan diemisikan dari knalpotnya itu yang disebut dengan partikulat. Kumpulan dari beberapa partikel itu disebut dengan partikulat. Jadi satu partikel berkumpul menjadi beberapa partikel, maka nanti menjadi partikulat. Kemudian selain partikel, dia juga mengemisikan gas. Gas itu misalnya dari bahan bakar gasolin. Gasolin ini kan hidrokarbon, gitu ya Bapak Ibu. Ada unsur atau bahan kimia hidrogen, karbon, nitrogen, dan lain-lainnya. Sehingga kalau ini dibakar, akan diemisikan dari cerobong knalpot itu CO2, NO2, ataupun SO2, ataupun CO. Kalau pembakarannya tidak sempurna, ini diemisikan semua, gitu ya. Makanya mengandung senyawa-senyawa atau bahan kimia yang ada di emisi itu. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan, itu yang kita hirup tiap hari, ya, tiap hari. Emang aman yang naik mobil itu tutup semua? Enggak juga. Enggak juga. Saya dengan teman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI pernah mengukur yang di dalam mobil. Jadi dicantolkan itu alat bagi orang yang masuk di dalam mobil yang ditutup semua. Dari rumah sampai ke kantornya tetap aja ada masuk polutan, ya. Jadi tiap hari kita menghirup itu partikel yang di dalamnya ada ini senyawa organik. Senyawa organik ini biasanya ada PCB, ya, polychlorinated biphenyl.
Ini adalah senyawa yang sangat-sangat sedikit, tapi dampaknya mutagenik, mutan gitu ya. Mutagenik itu dia bisa menyebabkan kanser dan lain-lain. Ada juga benzen, ya. Benzen ini adalah senyawa atau polutan kimia yang ada di yang partikel ataupun gas yang terbakar itu bisa menyebabkan kanker darah. Ya, segitunya Bapak Ibu. Itu ya ini enggak kata saya, itu kata hasil penelitian dari beberapa ahli kesehatan masyarakat, apakah itu ahli dari WHO maupun dari universitas-universitas terkenal lainnya. Nah, ini definisi partikulat. Ya. Partikel itu seperti yang tadi disampaikan Pak Ketua, ada yang PM2,5. Bapak Ibu bisa bayangkan 2,5 mikron. Rambut kita ini mungkin 100 mikron lebih nih. 2,5 itu enggak kelihatan, tetapi isinya bahan kimia semua. 2,5 mikron, enggak kelihatan. Rambut ini 100 ini tidak kelihatan. Kita hiruplah itu masuk ke pernapasan sampai ke otak, sampai ke sistem peredaran darah, di bawah ke jantung, di bawah ke ginjal, dibawa ke seluruh saluran yang ada di tubuh. Jadi sedahsyat gitu. Nah ini ya mudah-mudahan aja jangan sampai terjadi seperti yang Minamata ya, atau itai-itai namanya. Itai-itai kalau Minamata kan dari air. Kalau itai-itai itu kadmium, Bapak Ibu. Kadmium ini dari cerobong asap. Itu kalau udah terjadi seperti itu, merecovery-nya itu nggak tahu berapa tahun. Apakah butuh uang lagi? Kalau udah gini-gini, ya buat apa uang Pak? Iya kan, kalau udah anak cucu kita nanti gini-gini gitu, diajak ngomong meler gitu terus. Sampai sedahsyat itu. Nanti Mas Puput akan cerita lebih banyak. Beliau waktu itu di Cinangkah, salah satu sumber logam berat yang paling dahsyat ya kalau menurut saya. Sampai beliau buat judul apa ya, genosida, pembantaian ekologi. Nah ini Pak, ya, partikel yang kecil tadi itu isinya ada. Bukan nggak ada. Kalau hanya debu biasa, nggak apa-apa. Ini isinya ada logam seperti itu. Ada nggak ini gitu? Ada. Jangan dibilang nggak ada, Pak. Ada. Ada merkuri di dalamnya, ada. Ada kadmium, ada. Ada timbal, ada. Ada arsen, ada. Arsen ini kan yang dipakai untuk racun. Itu kan arsen Pak. Arsen itu masuk berapa banyak aja itu udah langsung lewat kita Pak. Campur kopi Pak. Nah segitunya Pak. Ya, PM2,5 tadi yang jadi masalah yang disampaikan Kedutaan Besar Amerika itu, dan PM10 sudah terbukti itu pelan-pelan. Makanya ini Mas Bubut bilang genosida katanya. Ini nanti benar bagaimana ke depannya ini kalau kita tidak fair
Sebenarnya kita udah luar biasa ini, ikut kita teriak-teriak mengenai ini. Kalau kita diam terus kan, tidak ada orang yang tahu bahwa sebenarnya dahsyatnya minta ampun dampaknya itu. Dan dampaknya itu bukan dihisap hari ini, besok sakit, bukan Pak. Dihisap hari ini bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun baru nanti kita lihat. Gitu ya. Nah, ini saya memperlihatkan apanya dampaknya itu yang ada di PM 2,5 dan PM 10 tadi. Gitu. Nah, itu Pak. Makanya gimana kita mau nyetop semua ini. Orang teman-teman wartawan ini lah gimana caranya nih. Apa mau dibuat seri cerita di headline itu pengelolaan kualitas udara berkesinambungan. Nah, dibuat 1 minggu misalnya kan, headline terus biar jadi perhatian. Kalau enggak Pak, kasihan Pak. Ya, kasihan. Kita profesional lingkungan ini hanya tergerak aja melihat jangan sampai terjadi seperti yang di Minamata ataupun yang di London atau di Inggris dan seterusnya itu. Cukuplah pengalaman buruk yang dari sana, jangan terjadi negara kita, gitu ya. Apalagi nanti bagaimana generasi milenial, anak-anak kalau sudah terpapar terus ini, walaupun dia tadi naik di mobil bagus itu, terpapar dia untuk bersaing di 2045 gitu ya, milenial, Indonesia Emas, masyarakat ekonominya. Nah, termasuk kan salah satu isu kan strategis itu pembangunan sumber daya manusia. Coba Bapak Ibu bayangkan, mau dibangun SDM-nya tetapi seperti itu, terpapar semua. IQ apa enggak IQ jongkok nanti semua. Iya kan? Idiot. Oke, saya pikir selain dampak terhadap itu tadi, akan juga berdampak terhadap ekonomi, Pak. Sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, dan lingkungan. Ini dampak semua. Ini kalau tidak kita kelola pencemaran udara itu, ini kita bicara udara aja, ya. Nanti berikutnya kalau ada waktu lagi air. Setelah itu baru limbah, sampah, limbah B3. Itu enggak Mas Puput? Woi, ketua, setuju Pak Ketua ya. Oke, ini dampak-dampaknya. Contoh ini Pak, di laboratorium sudah dilihat paru-paru yang sehat sebelah kiri setelah terpapar dengan itu ya, dengan debu dari apa itu, tambang ya, seperti sana Pak. Seperti itu Pak. Nah, ini Pak. Nah, ini dampak terhadap paru-paru seperti itu Pak. Pantasan gubernur kita suka batuk-batuk Pak. Ternyata begini rupanya. Apa Pak Harto dulu? Gitu Pak, sampai seperti itu. Partikulat itu sangat berbahaya. Pajanan PB dan seterusnya ini sudah diteliti, sebenarnya ini kita profesional lingkungan ini mengingatkan lagi. Sebenarnya sudah diteliti Pak dari mulai tahun 90-an, gitu ya, bahwa itu semua memang terjadi, gitu. Nah, nah ini Pak, anak-anak itu ya, timbal, asbes, ozon, merkur.
Aduh, ini Ngeri ya. gitu Pak. Dampaknya kepada anak otaknya jadi apa? Anak-anak yang paling rentan karena apa Pak? Karena dia hanya movingnya dekat, ya, dari rumah ke sekolah, rumah ke sekolah. Lebih parah dari makanan haram dia, Pak ya. Kalau kita yang besar ini kan kadang-kadang bapak kan pergi ke puncak tuh. Di puncak seminggu kan, ya melalui air seni terbuang dia. Gitu. Kalau anak-anak tiap hari Pak naik gojek dia kan dari rumah ke sekolah. Itu kasihan Pak. Gitu. Nih paparan timbal, ini WHO yang mengabarkan ini. Kesehatannya seperti itu, penyebarannya gini ya. Jadi penyebarannya itu ada emisi pabrik, kendaraan, kemudian ke atmosfer sampai ke namanya reseptor penerima. Itu bisa kita, bisa tanaman. Jadi belum tentu bagus juga Pak. Tanaman kangkung yang di pinggir apa itu? Belum tentu. Belum tentu bagus juga hidroponik yang di halaman rumah itu. Masuk barang itu kan? Dimakan sama dia gitu kan? Nah. Saya juga pernah lihat.